Shalom, apa kabar jemaat Tuhan pagi hari ini? Tak terasa ya, sudah masuk minggu ketiga kita ibadah secara online, masing-masing di rumah. Dan tentunya kita semua terus berdoa agar situasi ini segera berakhir dan kita dapat ibadah bersama-sama lagi. Ini udah kangen nih kita bisa bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saya mengundang untuk kita semua berdoa. Mari Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan. Kami juga mengundang Engkau sendiri hadir berbicara melalui hamba-Mu, dan biarlah kebenaran yang hamba-Mu sampaikan menjadi sebuah rema yang memerdekakan kami, dan biarlah kami dibangkitkan dan dibaharui senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pagi ini saya akan berbicara tentang intim dengan Tuhan atau intimacy with God. Dan ayat tema kita di pagi hari ini adalah Mazmur 25 ayat 14. Firman Tuhan katakan, Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dalam versi bahasa Inggris, maka kita akan mendapat sebuah pemahaman baru. Dalam New King James Version dikatakan begini, The secret of the Lord is with those who fear Him, and He will show them His covenant. Ada rahasia daripada Tuhan yang akan dibukakan, diberitahukan kepada orang yang takut akan Dia, dan Dia akan tunjukkan kepada orang yang bergaul, karib, atau intim dengannya. Menarik pagi hari ini karena diawali dengan kata secret, rahasia. Ada rahasia Allah yang seringkali kita tidak pahami karena rahasia itu adalah sesuatu yang belum kita mengerti atau belum dibukakan. Ada rancangan Tuhan yang belum kita mampu selami. Bahkan banyak rencana-rencananya atas kita secara pribadi, rencananya atas bangsa, rencananya atas bisnis kita, atas keluarga kita, atas apapun yang kita kerjakan yang kita belum mengerti sampai hari ini. Apa sih maksud Tuhan? Bahkan kadang-kadang banyak hal Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, atas apa yang kita sedang jalani, bisnis kita, terkadang sesuatu yang masih misteri. Bahkan seringkali Tuhan melakukan hal-hal yang tidak sesuai yang kita mau. Kita maunya begini, Tuhan maunya begitu. Kita rencananya seperti ini, Tuhan rencananya seperti itu. Kita semua jemaat Tuhan tentu masih ingat di awal tahun 2020, kita rindu bersama mengalami tahun penggandaan berkat atau disebut dengan double portion. Kita ingin mengalami percepatan, tetapi apa yang kita lihat dan alami justru sebaliknya. Fakta membuktikan bahwa memasuki bulan ketiga di tahun 2020, Tuhan izinkan sebuah virus yang belum kita kenal sebelumnya, namanya COVID-19, atau dikenal dengan Corona, melanda seluruh dunia. Bahkan lebih dari 190 negara hari ini telah kena dampak daripada Corona. Bukan saja berdampak kepada kesehatan, tetapi Corona juga memberikan dampak kepada ekonomi, kepada bisnis, kepada sosial, politik, bahkan agama. Saham sekarang anjlok lebih dari 40% dibandingkan awal tahun. Kurs dolar sudah mencapai 16.000 rupiah per dolar. Ciri-ciri ekonomi, krisis ekonomi kembali kita rasakan. Belum lagi kalau kita melihat barang-barang pokok sembako perlahan naik dan langka. Kita hari ini menjadi sulit keluar karena banyak wilayah telah di lockdown, di karantina. Transportasi menjadi terbatas. Ekonomi sedang tergoncang. Bahkan untuk kita ibadah, berkumpul bersama di gedung GSP aja sulit. Sehingga kita hari ini ibadah online. Berita buruk, hoax,
ketakutan, kekhawatiran bertebaran di setiap hari. Lewat sosial media, lewat WhatsApp, lewat TV, lewat media online. Ketakutan dan kekhawatiran menguasai seluruh atmosfer hidup kita hari ini. Memang secara manusia kita melihat situasi ini kita menjadi bingung. Bahkan mungkin kita berkata, kenapa ini terjadi? Mengapa ini bisa terjadi? God is not fair. Mungkin sebagian orang berkata demikian. Tentu bukan jemaat ini. Dunia tidak adil. Kenapa ini harus terjadi di saat aku lagi bersemangat? Mungkin juga sebagian kita mulai berkata, kemana Tuhan? Tetapi di pagi hari ini saya ingatkan bahwa sebagai umat Tuhan yang percaya, kita harus yakin bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang hebat, rencana yang besar, rencana yang dahsyat. Di balik virus corona ini ada sebuah rencana Tuhan yang mulia. Ada sebuah kebangunan rohani atas gereja-gereja, atas kota-kota, bahkan atas bangsa-bangsa yang ateis sekalipun. Mereka akan datang kepada Tuhan. Saya banyak mulai mendengar berita-berita, banyak sekali di Amerika orang kembali kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Di Eropa orang kembali datang ke gereja menyembah Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Firman Tuhan katakan di Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan aku kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Artinya apa? Tuhan sedang menyediakan, providing. Dia sebagai Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan dan akan memulihkan ekonomi bangsa-bangsa. Bukan hanya itu, Allah akan menyelamatkan bangsa-bangsa. Saya yakin dan percaya di balik peristiwa virus ini ada keselamatan dan penyediaan yang Tuhan sudah rancangkan. Amin, saudara. Jemaat yang terkasih, pasti setiap kita mengalami apa yang tidak kita harapkan. Kita mengalami doa-doa yang tidak semua dijawab. Tuhan sepertinya berkehendak lain. Jujur, saya pun pernah mengalaminya. Salah satu yang paling saya ingat adalah Tuhan membuat saya gagal. Tuhan tidak menjawab doa saya untuk naik tingkat. Di IPB tahun 1990, saya gagal naik tingkat. Saya marah dengan Tuhan, saya marah dengan diri sendiri, saya menyalahkan situasi. Saya katakan, it's not fair, ini tidak adil bagiku Tuhan. Tetapi, apa yang terjadi selanjutnya? Hari ini, saya mengerti, ada rahasia Tuhan, ada rencana Tuhan, ada rancangannya. Yaitu rancangannya bukanlah rancangan kegagalan. Justru melalui kegagalan tahun 90 itulah Tuhan justru menyiapkan sebuah rancangan baru. Tuhan memang tidak meloloskan saya dan membuat saya gagal dan tidak naik kelas. Tapi di balik semua itu, Tuhan sedang merencanakan sebuah rancangan yang mulia. Justru lewat kegagalan, saya hadir di sini, saya bisa khotbah di depan Bapak, Ibu, Saudara. Saudara, banyak di antara kita mengalami yang sama. Bagaimana tidak semua doa kita dijawab oleh Tuhan. Tapi saya mau katakan, untung Tuhan tidak jawab semua keinginan kita. Untung Tuhan tidak jawab semua doa kita. Kalau doa kita semua dijawab Tuhan, mungkin justru kita tersesat dan menjauh dari Tuhan. Katakan kepada saudara di sebelah kirimu dan kanamu, bersyukurlah bahwa tidak semua doamu dijawab oleh Tuhan. Saya yakin saudara mengerti yang saya maksudkan. Tuhan selalu menyediakan sebuah rencana atau rahasianya yang terbaik. Mungkin hari ini tidak kita mengerti, tetapi pasti ada rancangan yang indah yang Tuhan siapkan di waktu yang tepat, the right time.
Tuhan itu menjawab doa kita dengan 3 jawaban. Ya, jika apa yang kita doakan adalah sesuai kehendaknya. Bisa juga jawabnya tidak, jika apa yang kita inginkan dan kita doakan tidak sesuai apa yang Ia kehendaki. Bahkan dia bisa menjawab, nanti, tunggu, karena apa yang kita doakan dan kita harapkan belum tepat pada waktunya. Disinilah kita harus mengerti bahwa Allah memiliki sebuah rahasia, rencana yang indah. Ia mengizinkan segala sesuatu terjadi atas hidupmu karena sebuah maksud dan tujuan yang mulia. Disinilah gereja harus mengerti, umat Tuhan mengerti, apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan rancangkan ialah sebuah rencana yang indah. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan, katanya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Roma 8:28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kata mengenal kamu di Yeremia 29 ayat 11 itu berbicara tentang pengenalan. Berbicara Tuhan tahu siapa dirimu. Tuhan tahu siapa engkau. Dan Tuhan tahu yang terbaik untukmu. Ada sebuah hubungan atau relationship. Jadi Allah tahu siapa kita. Ia tahu yang terbaik bagi kita. Ia tahu masa depan yang terbaik bagi kita. Lukas 11 ayat 13 katakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan menyiapkan yang terbaik bagimu. Tuhan memberikan sebuah rahasia perjanjiannya yang Dia akan beritahukan kepada siapa? Kepada orang yang bergaul karib dengannya. Bagaimana kita dapat bergaul karib dengan Dia? Bagaimana kita dapat berjalan di dalam Dia dan tinggal di dalam Dia? 3 minggu lalu saya berbicara tentang tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Bahasa Yunani dari kata tinggal di dalam adalah meno. Kata ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan kata stay, dwell, and abide. Tinggal tetap dan melekat atau menyatu. Yohanes 15:57 katakan, seperti ranting, ia harus tinggal tetap dan melekat dan menyatu dengan pokok anggurnya. Barulah dia dapat berbuah lebat. Jika ia tidak berbuah, maka dia akan dipangkas, dibuang, dibakar, dan tak berguna. Dengan tinggal tetap dan intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan sesuatu yang besar bagi kita. Tetapi bukan hanya itu, tetapi Dia akan memberikan kita sebuah rahasia, sebuah rencana, sebuah rancangan yang baik. Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kudus. Kata kalimat duduk dalam lindungan yang maha tinggi, di dalam New King James Version dikatakan dwell in the secret place. Siapa yang tinggal, stay atau dwell di tempat yang maha tinggi, dia kemudian melekat dan menyatu dalam perlindungan yang maha kuasa. Melekat, menyatu adalah bicara tentang keintiman. Melekat, menyatu bicara tentang hubungan yang indah. Melekat dan menyatu adalah berbicara sejalan, sepikir, dan sehati dengan Tuhan. Dalam bahasa Yunaninya adalah meno. Apa yang Tuhan janjikan ketika engkau mengalami meno dengan Tuhan? Firman Tuhan katakan, Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Itu bicara tentang jerat krisis ekonomi. Dan dari penyakit sampar, itu bicara tentang COVID-19. Dan selanjutnya, ayat
14 dari Mazmur 91. Firman Tuhan katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Itu bicara keintiman. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Tidak ada cara lain untuk kita bisa mengatasi seluruh masalah yang kita alami saat ini, kecuali kita mau melekat dan mengenal, kita intim bersama Dia. Bagaimana caranya? Saya punya ilustrasi yang sudah lama kita pelajari, yaitu ilustrasi roda. Yesus sebagai poros dari roda, dan kita harus tinggal, berpusat, melekat dengan jari-jari roda. Jari pertama yaitu hidup dalam doa dan worship. Yang kedua, hidup dalam kebenaran firman, yaitu merenungkan firman-Nya siang dan malam. 3 adalah hidup dalam persekutuan atau komsel dengan saudara seiman. Dan keempat, hidup bersaksi bagi banyak orang. Ketika 4 jari-jari tetap tinggal dalam poros, yaitu Kristus, melekat atau tinggal tetap di dalam porosnya, maka rodanya akan berjalan dan berjalan. Maka hidup pun kita akan mengalami kemenangan yang sempurna yang Tuhan sediakan. Tahun ini kita akan mengalami kemenangan jika roda kita terus berjalan dan berporos kepada Kristus. Mari kita terus berdoa. Selamat hari Minggu, salam Living Word, dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran di pagi hari ini. Kami mau tinggal tetap, kami ingin mengalami meno, dan kami ingin senantiasa intim denganmu. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya rancangan, rahasia yang terbaik Tuhan sediakan bagi kami. Amin.